Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Ketemu lagi sekarang sama Ibu Deviana. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan belajar tentang energi alternatif. Sebelumnya ada yang tahu energi alternatif itu apa? Nah, energi alternatif itu adalah energi pengganti jika sumber energi yang utama udah habis anak-anak. Nah, sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi itu memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis jika dipakai terus-menerus oleh kita. Nah, manusia sangat memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi ini berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, dan juga gelombang laut. Nah, ada juga dari biogas. Nah, yang pertama ada matahari. Matahari merupakan sumber energi utama yang ada di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dari matahari itu digunakan dapat untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, mengeringkan baju kalian, terus apalagi ayo coba sebutkan. Selanjutnya ada energi angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar, kincir angin tradisional, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada air. Nah, kita gak bisa hidup tanpa air ya. Di bumi ini hampir setengahnya itu terdiri dari air loh anak-anak. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan untuk sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, sebutannya adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Dibuat bendungan air sedemikian rupa di tempat yang tinggi dan air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun, dan di sana nanti ada turbin yang akan memutar lalu dapat menghasilkan tenaga listrik. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya ada panas bumi. Energi panas bumi itu bisa disebut juga energi geotermal. Merupakan sumber energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi, pusat bumi yang terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Lalu ada juga gelombang air laut. Anak-anak pasti pernah kan main ke pantai atau lihat laut ya. Nah, di sana tuh ada gelombang airnya. Gelombang airnya itu saat memecah pantai dapat menghasilkan banyak energi. Dan energi itu dapat juga loh diubah sebagai energi listrik. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada bahan bakar bio. Bahan bakar ini berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bisa diolah sedemikian rupa menjadi bahan bakar minyak. Nah, contohnya ada bunga matahari, minyak jarak, kelapa sawit, dari kacang tanah, kedelai, dan bahan bakar tersebut itu namanya disebut biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar ya anak-anak. Solar tahu kan buat apa? Solar bisa dipakai untuk bahan bakar dari mesin. Nah, selanjutnya ada dari singkong, ubi,
jagung, dan sagu. Semua dapat diubah menjadi namanya bioetanol. Bioetanol itu dapat menggantikan bensin maupun premium. Bahan bakar bio ini juga dapat berasal dari kotoran ternak ataupun kotoran hewan loh anak-anak. Yang dari kotoran hewan ini bisa disebut juga biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang dan itu akan menjadikan gas ataupun bahan bakar bio. Nah, selanjutnya ada tentang info energi alternatif. Anak-anak, energi alternatif juga dapat kita dapatkan dari tanaman minyak jarak. Nah, tanaman minyak jarak ini mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel yang dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak ini yang banyak tumbuh di daerah tropis di Indonesia. Nah, anak-anak, minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi, anak-anak. Karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya, keunggulan minyak jarak ini tanaman yang mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin bahan mentahnya dalam ketersediaan untuk stoknya. Nah, proses pengolahannya pun cukup sederhana loh anak-anak, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan biaya tinggi untuk membeli mesin ataupun pengolahannya, dan biaya investasinya dibilang murah. Nah, sekian tentang energi alternatif. Di samping itu, kita sebagai masyarakat dan pengguna sumber energi alternatif perlu menghemat energi utama yang telah disediakan oleh alam. Salah satunya caranya yakni agar cadangan energi tidak cepat habis supaya bisa digunakan lebih lama dan dapat dimanfaatkan untuk masyarakat yang lebih banyak, karena mengingat banyaknya masyarakat yang belum terkena ataupun terbagi sumber energi. Contohnya sumber energi listrik anak-anak. Di Indonesia bagian timur jauh di sana masih ada rekan-rekan kalian yang belum merasakan enaknya belajar menggunakan lampu. Seperti itu, maka kita harus menghemat energi agar teman-teman kita semua yang berada di Indonesia bagian timur ataupun di Indonesia bagian luar sana agar dapat merasakan enaknya listrik dan lain sebagainya. Lalu, hemat energi agar kita bisa lebih irit sehingga biaya hidup kita lebih murah, agar orang tua kalian contohnya membayar listrik dengan tidak boros. Lalu hemat energi untuk menjaga kelestarian alam kita. Nah, cara menghemat energi contohnya yakni gunakan lampu jika tidak dipakai langsung matikan, lalu tutup keran air jika sudah digunakan agar tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Lalu gunakan kendaraan bermotor seperlunya. Di samping itu, selain mengurangi polusi udara, kita juga dapat menghemat sumber energi, yakni apa coba anak-anak? Ya benar, bensin. Nah, udah nih, cukup sekian dari Ibu tentang pemaparan materi sumber energi alternatif. Ibu punya oleh-oleh untuk kalian. Yeay! Oleh-olehnya adalah coba kalian tuliskan tentang energi alternatif yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian. Nah, lalu setelah itu tulis di buku kalian dan setorkan kepada Ibu ya. Ditunggu. Cukup sekian dari Ibu, sampai kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan ya oleh-olehnya.